Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad Yufrido, NPM saya 1935112 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kali ini, saya akan membuat video tentang analisis coronavirus yang masuk ke Indonesia yang telah saya buat sebelumnya di Microsoft Word, dan ini adalah videonya. Sebelumnya, apa sih coronavirus itu? Saya telah mendapatkan jawabannya dari website alodokter.com yang dia memberitahu coronavirus atau virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Langsung saja kita mulai agar mempersingkat waktu. Kita mulai dari berita yang pertama. Berita awal dimulai dari awal mula masuknya WNI yang terjangkit virus COVID-19 yang diakses pada tanggal 6 April 2020 pada jam 13.20 waktu Indonesia Barat. Media sosial Instagram resmi milik detik.com. Dalam berita ini, di detik.com memberitakan warga negara Indonesia yang terpapar virus COVID-19 yang bermula dengan berdansa dengan WNA asal Jepang, dan pemerintah pun melakukan pemeriksaan intensif terhadap warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung terhadap WNA Jepang tersebut. Dihimpun dari detik.com pada hari Jumat tanggal 6 bulan 3 2020. Kementerian Kesehatan juga melalui juru bicara penanganan corona khusus Dr. Ahmad Yuryanto menyebutkan awalnya Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan terhadap kemungkinan munculnya subklaster dari 2 orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah membuka kemungkinan untuk membuat pengelompokan baru dalam penanganan kasus virus COVID-19 ini di Indonesia. Nah, setelah itu langsung dilanjut dengan komentar salah satu netizen yang bernama Ray Rinaldi. Dengan redaksi dia, isolasi aja orang-orang yang berkaitan langsung. Semoga pemerintah terkait bisa lebih tegas menangani kasus virus mematikan ini. Dengan demikian, komentar salah satu netizen tersebut yang menurut saya membangun dan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat dan cepat dengan harapan virus COVID-19 ini cepat berlalu dan tidak menular atau menjangkit kepada warga negara Indonesianya yang lainnya. Kita lanjut dengan berita yang kedua, yaitu setelah terus berkembang virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah langsung mengambil langkah yang tepat dan cepat dengan mengumumkan kepada warganya agar tetap tenang dengan virus ini, agar pemerintah yang melakukan tindakan untuk memutusi mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jakarta selaku ibu kota Indonesia pun turut mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan mengurangkan aktivitas yang ada di ibu kota, dan salah satunya adalah meniadakan hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta yang biasanya diadakan di setiap hari Minggu. Dilansir dari laman resmi media sosial milik detik.com pada tanggal 11 bulan 3 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day ditiadakan dalam 2 minggu ke depan. Penyediaan Car Free Day ini untuk mencegah penularan virus corona. Anies Baswedan pun dalam post Instagram milik detik.com mengatakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day untuk 2 pekan ke depan demi menjaga dan melindungi warga Jakarta dari potensi penularan, maka 2 minggu ke depan Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor, ujar Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Dan dilanjut dengan komentar dari salah satu netizen yang bernama @ubirebuspulen. Ia mengatakan, apa hubungannya ya Car Free Day dengan corona? Kan Car Free Day orang bisa olahraga dengan udara bersih.
Lagian corona bisa kena jika kontak fisik jarak dekat. Ini kan enggak. Seharusnya dianjurkan tidak kontak fisik saja, bukan ditiadakan Car Free Day-nya. Jika dilihat dari statement Gubernur DKI Jakarta dengan netizen yang berkomentar di salah satu laman media sosial Instagram milik detik.com, bisa kita lihat bahwa ada beberapa kelompok di masyarakat yang bisa mempengaruhi lingkungan jika komentarnya membangun dan bisa diimplementasi baik oleh pemerintah. Akan tetapi, jika netizen berkomentar tidak membangun dan menjadi provokator bagi kelompok lain, bisa saja menjadi suatu gesekan di dalam masyarakat itu sendiri. Kita lanjut dengan berita yang ketiga. Sementara terus berkembangnya virus COVID-19 di Indonesia dan mulai banyaknya warga yang terpapar virus COVID-19 ini, pemerintah pun mengumumkan bahwa salah satu pasien yang positif corona di Indonesia urutan ke-25 meninggal dunia. Dilansir dari laman media sosial Instagram milik detik.com pada tanggal 11 bulan 3 2020, juru bicara pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kabar duka. Pasien nomor 25 meninggal dunia, kata juru bicara untuk urusan virus corona Ahmad Yuryanto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 11 bulan 3 2020. Yuri juga mengatakan pasien tersebut sebelumnya juga mengidap penyakit lainnya, salah satunya yaitu diabetes. Pasien ini memang masuk dalam keadaan sakit berat karena memang ada fakta penyakit yang mendahulunya, diantaranya itu diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru, ujarnya. Dan dilanjut dengan komentar dari salah satu netizen dengan nama pengguna @donlego__. Ya, sebenarnya kebanyakan juga manusia pasti punya riwayat penyakit ini itu karena dari makanan dan gaya hidup. Tapi jelas ini pemicunya karena COVID-19. Kenapa selalu mengakui kalau nggak kena COVID-19, apa emang tiba-tiba dia meninggal? Rip buat pasien nomor 25. Begitu isi dari komentar salah satu netizen. Jika dilihat dari kecepatan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia, sudah telat dibanding dengan negara tetangga yang sudah mengambil sikap untuk menutup akses semua dari epicentrum wabah ke daerah-daerah lainnya. Pemerintah selalu melakukan propaganda untuk tenang dan jangan panik. Semua bisa dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi kenyataannya di lapangan pemerintah tidak cepat untuk mengambil langkah dan mengakibatkan warganya meninggal. Kita lanjut dengan berita yang keempat. Setelah beberapa pekan virus COVID-19 sudah menjangkit di Indonesia, beberapa pemerintah daerah mengambil langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Begitu pula ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, terus mengambil langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah yang bisa memutus mata rantai di DKI Jakarta. Anies menutup beberapa wisata di DKI Jakarta selama 2 pekan. Anies mengatakan Pemprov menghimbau masyarakatnya agar melakukan social distancing atau menjaga jarak dan membatasi kontak dengan orang lain. Anies mengatakan ini hal yang lumrah dilakukan di tengah pandemi ini. Semua destinasi liburan dan tempat wisata ditutup 2 pekan ke depan. Ancol tutup, Ragunan tutup, Monas tutup, museum yang dipegang oleh Pemprov tutup. Tujuannya untuk meminimalkan kegiatan warga di ruang yang penuh dengan warga, kata Anies Baswedan diwawancarai oleh detik.com di Balai Kota. Dan dilanjut dengan komentar dari salah satu netizen di laman detik.com yang bernama @angindraesta, ahli tata bahasa emang dia. Jika dilihat dari komentarnya netizen, ya menurut saya ini adalah salah satu bentuk ketidaksukaan kepada pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri, salah satunya adalah orang lain. Menurut teori Harry Sullivan 1953 yang menjelaskan bahwa jika kita emang diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan diri kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita. Sebaiknya
Jika orang lain selalu meremehkan kita, menyalahkan dan menolak kita, kita cenderung tidak akan menyenangi diri kita. Tidak semua orang mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri kita. Ada yang paling berpengaruh, misalnya sahabat kita, orang tua, dari mereka lah secara perlahan-lahan konsep diri kita terbentuk. Kita lanjut dengan berita yang kelima. Setelah menutup beberapa wisata di Jakarta, kali ini Pemprov DKI Jakarta juga ikut turut merumahkan para pelajar di Jakarta selama 2 minggu. Dengan demikian, Pemprov Jakarta berharap agar meminimalkan penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Anies mengatakan penutupan kegiatan mengajar di sekolah dilakukan selama 2 minggu. Pemprov akan melakukan peninjauan kembali. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya untuk mengurangi interaksi yang punya potensi penularan, kata Anies yang dijumpai detik.com di Balai Kota. Dilanjut dengan komentar dari salah satu netizen yang bernama @gun6334. Secara logika, interaksi di mall bekas droplet, infection di pegangan tangan eskalator, gagang pintu, keran air, dan lain-lain lebih berbahaya daripada interaksi di ruang terbuka. Karena bekas droplet kena sinar matahari 60 menit dengan suhu minus 30 derajat Celcius, pasti mati virusnya. Jika kita lihat dari komentarnya netizen salah satu ini, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang diambil dan menyayangkan mal di Jakarta tidak ditutup. Akan tetapi, jika kita lihat dari aspek ekonomi, kebijakan pemerintah tepat untuk tidak menutup sumber-sumber ekonomi yang ada di DKI Jakarta. Karena jika ditutup sumber-sumber ekonomi di DKI Jakarta, perputaran uang makin memburuk. Dan berita yang terakhir adalah berita yang ke-6. Dengan demikian, setelah diterapkannya status pandemik dalam kasus virus corona ini, pemerintah terus melangkah untuk memutus mata rantai virus corona di Indonesia. Berita kali ini adalah antisipasi pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. Pemerintah lewat BNPB memperpanjang masa darurat wabah bencana penyakit akibat virus corona di Indonesia. Masa darurat ditetapkan hingga 29 Mei 2020. Perpanjang status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Demikian bunyi putusan BNPB yang ditekan Kepala BNPB Doni Monardo dalam surat keputusan yang diterima detik.com pada hari Selasa tanggal 17 bulan 3 2020. Dan dilanjut dengan komentar positif dari salah satu netizen yang bernama @iwanditya_. Ayo guys, bersatu ikutin pemerintah, jangan teriak-teriak lockdown, tapi masyarakatnya malah liburan ke puncak dan ke pantai Carita. Keep smart guys. Korea Selatan, Singapura, dan Cina itu berhasil menekan angka kematiannya karena mereka bersatu patuh kepada pemerintah. Jika kita lihat dari segi penanganan pemerintah kali ini sangat serius dalam menanggulangi pandemi corona ini, tetapi semua kembali ke warganya yang harus sadar akan bahaya virus ini. Karena virus ini individu satu sangatlah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini di Indonesia. Demikian atas video saya, selalu jaga diri dan tetap di rumah aja. Mari kita dukung bersama untuk memutus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena letak kesalahan pada diri saya dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.